Halo Mirsa, Anda sedang menyaksikan Sosok, program acara yang informatif, inovatif, inspiratif, serta memotivasi Anda berdasarkan sosok individu pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini adalah seorang desainer kartu remi kelas dunia yang telah membuat beberapa desain kartu remi dan kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia. Penasaran siapa dia? Kita lihat profil atau profil narasumber berikut ini. Edo Huang merupakan seorang seniman asal Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa melalui profesinya yang unik, yakni mendesain kartu remi. Bermula dari hobi bermain sulap, pria lulusan Lim Kok Wing University jurusan graphic design ini kini berhasil memperoleh perhatian dari masyarakat internasional. Edo Huang jatuh cinta dengan kartu remi saat masih duduk di bangku SMP. Setelah menyelesaikan studinya di Malaysia, pria ini kembali ke Jakarta sebagai graphic designer. Pada tahun 2012, akhirnya ia memberanikan diri untuk memamerkan desainnya di laman The Blue Crown. Sebuah pencapaian yang luar biasa, kartu hasil desain anak bangsa ini langsung terjual habis hanya dalam 48 jam. Dalam rentang waktu 2012 hingga sekarang, setidaknya ada 12 desain Edo yang masuk kontrak dengan The Blue Crown dan 3 desain diantaranya masuk dalam kategori limited edition. Itu tadi profil narasumber dari sosok kita pada episode kali ini yaitu Edo Huang. Setelah jeda berikut, Garesha akan kembali dan berbincang banyak dengan Edo. Jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Pemirsa, terima kasih karena Anda tetap di Sosok. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita pada episode kali ini yaitu Edo Huang. Halo Edo. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik. Gimana? Lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sibuk desain kartu remi yang pasti. Ya. Lagi ada banyak proyek ke depannya di tahun ini, sekitar ada ya 10 proyek lah so far. 10 project. Nah, kalau misalnya kita bahasnya, kita tahu kan Edo ini adalah desainer kartu remi. Gimana sih awalnya? Karirnya tuh awal bisa mencapai seperti ini mulai apakah kuliahnya emang udah ambil desainer atau gimana? Awalnya saya emang aku kuliah desainer di Malaysia. Graduate as a graphic designer. Habis itu aku lanjut ke Beijing untuk belajar bahasa setahun di sana. Habis itu kembali ke Jakarta, ya seperti orang-orang pada biasanya cari kerja sebagai graphic designer. Tapi dari situ aku punya pikiran kalau dari graphic designer seperti biasa itu ya sama seperti orang lain lah. Betul. Ya kan. Tapi selain aku suka graphic design dan I'm doing graphic design work, aku juga suka sulap dan collecting playing cards. Jadi dari dulu emang hobinya sulap dan koleksi kartu remi. Kemanapun pasti belinya kartu remi. Mau bentuknya kayak apapun pasti aku beli karena Kartu itu remi. udah menjadi ya hobi lah, kita nggak bisa ngomong apa ya kalau udah hobi kan. Nah dari situ aku mikir kalau cuman koleksi dan beli nggak ada ujungnya. Iya. Ya akan beli terus gitu. Betul. Nah dari situ aku berpikiran gimana kalau I design my own playing card, I produce my own playing card. Tapi itu dulu cuma wacana, hanya ya mimpi desain bolong lah istilahnya. Cuman kayak ada punya mimpi pengen produce kartu remi sendiri dengan desain sendiri. Sampai akhirnya tahun 2012 aku ingat ada satu perusahaan di Amerika yang mereka itu punya satu platform yang kita sebagai we are as a designer, kita bisa submit desain kita ke mereka, dan kalau emang desain itu mereka suka, mereka akan produce dan akan dijual secara massal. Nah awalnya dari situ sih. Nah, kalau misalnya awalnya kan dari situ, terus kenapa bisa kepikiran bikin kartu remi itu? Karena emang hobinya itu koleksi aja ya berarti dulu? Iya, hobinya itu koleksi. Itu yang pertama kali dimasukin ke perusahaan tersebut, itu berupa apa sih? Berapa desain dan yang kepilih itu berapa? Nah itu yang
nggak terlupakan sih. Jadi waktu mereka membuka opportunity itu, aku mikir kalau kita sebagai orang Indonesia hanya submit satu desain versus ribuan desain yang orang lain submit di seluruh dunia, karena itu open to public kan. Kalau cuma submit satu versus ribuan submission yang masuk, kita nggak akan bisa, istilahnya kayak orang itu nggak akan notice kalau oh ini ada satu desainer di Indonesia. Nah dari situ aku berpikir gimana kalau kita submit, kalau aku submit lebih dari satu. Submit dulu cukup punya banyak waktu, jadi aku coba come up with 5-6 desain. Dan aku juga punya strategi gimana kalau aku submit desainnya itu ke mereka, satu desain per minggu. Jadi untuk 6 minggu ke depan, aku submit desain itu, sampai desainnya aku buat selama 6 minggu ke depan. Sampai cuman punya perasaan ini udah cukup dan semoga mereka notice. Mereka notice itu sudah cukup lah buat aku dulu. Yang penting mereka notice ada desainer ini. Ya. Dari situ udah setelah 6 desain aku submit semua, aku tunggu selama berapa minggu. Dan bener 2 minggu kemudian mereka email balik, mereka bilang okay, we like 2 of your design and we want to produce 2 of your design. Nah dari situ sih wow, akhirnya mereka notice ya, mereka notice dan cukup senang. Zaman waktu 2012 itu kayak bener-bener wow, akhirnya desain gue dihargai nih gitu loh. Nah dari situ mulai ada beberapa orderan masuk, mulai ada banyak orang yang melirik. Nah dari situ mulai karirnya baru. Nah di situ tuh itu sebenarnya perusahaan yang emang khusus Katuremi, bisa semua desain. Mereka itu sebenarnya it's a magic company, but they produce their own playing card. Jadi perusahaan yang hanya jualan kartu itu nggak ada, sangatlah jarang karena itu cukup riskan. Tapi mereka perusahaan sulap yang punya Karturemi juga, their own playing card, dan mereka memberikan opportunity ke kita untuk kita open loh untuk ada orang mau submit desain ke kita mau publish. Ya, kayak gitu. Dan itu diproduce kemudian dijual. Setahun kemudian setelah aku udah discuss about contract agreement segala macam, setahun kemudian 2013 desainnya akhirnya keluar. Dan itu cukup kaget sih. Waktu aku satu hari lah aku lagi buka Instagram, tiba-tiba wah desain aku udah ada di Instagram, ada kayak sneak peek-nya. Nah dari situ wah akhirnya desainnya udah keluar nih akhirnya. Nah aku email kapan nih barangnya udah ready. Nah dari situ dia bilang oke, by August barangnya udah ready dan beberapa akan kirim ke kamu dan sisanya akan kita jual worldwide. Nah, dari situ sekitar Septemberan it's ready for public dan dari situ ya orang udah bisa beli kartu aku. Berapa pieces yang diproduksi? 5.000 dan sekarang udah sold out. Dan sekarang udah sold out. Itu diproduksinya tahun 2013 tadi? 2013. Itu udah sold out sekitar 2014. Cuma setahun, dan itu 5.000. Itu yang mana? Itu yang nautical, yang ini, yang biru, merah, sama yang putih. Jadi kita produce sebenarnya satu desain, cuman kita adjusting color, sama untuk yang biru dan merah ini kita hanya produce 5.000 piece, dan yang putih kita produce sekitar 2.000 piece. Wow. Dan ini sudah sold out semua. Semua. Nah kalau ngomongin kartu, ini kartu kalau di Indonesia dipakai buat main dan segala macam. Yeah, exactly. Ada juga yang suka koleksi, di luar negeri juga koleksi. Nah, kita biasa juga pakai buat sulap nih di Indonesia. Terus kata Edo juga bisa sulap. Itu gimana sih bisa sulap awalnya dan kapan? Kalau kapannya sih udah lupa sih sebenarnya. Tapi dari SMP itu sebenarnya udah mulai beli kartu, udah mulai sulap. Seperti kalau orang-orang yang baru mulai sulap tuh biasanya dia beli kayak trik-trik sulap yang alatnya spesial segala macam. Dari situ kalau cuma trik-trik gini doang, aku berpikir kayaknya kurang catchy nih, kayaknya harus ada something yang beda nih kayaknya. Nah, di mix sama aku suka koleksi Katuremi, aku pikir kayaknya kalau misalkan koleksi Katuremi, kartunya bisa nih buat aku buat main sulap. Jadi aku buat card magic lah, jadi aku spesialis ke sulap kartu. Nah dari situ, dari situ akhirnya aku berpikir kayaknya
sulap kartu ini adalah kayak jalan aku ke depannya. Oke. Dari situ ya udah sampai ke sekarang aku desain kartu remi. That's how I presented my card design by doing playing magic, card magic. Wah, itu berarti itu otodidak apa les apa gimana? Otodidak. Nah, dulu sebenarnya pengen les, tapi orang tua dulu namanya anak mau les sulap, mereka nggak kasih. Mereka berpikir, buat apa ngeles sulap? Tujuannya apa? Kamu akan menghasilkan apa dari sulap? Gitu. Sampai akhirnya aku punya pemikiran, ya udah kalau kita nggak membuktikan ke orang tua, kita benar-benar bisa. Kita nggak buktiin ke orang tua kalau kita benar-benar bisa. Ini pasti orang tua akan anggap remeh terus, ya kan. Sampai akhirnya aku bisa doing something playing card design kayak gini sekarang. Sampai akhirnya mereka bisa terima, oke, mungkin anak gua nih emang jalurnya di sini sulap dan kartu nggak akan keluar dari jalur lagi nih. Bener. Gitu. Nah, ini tuh udah berapa yang udah dicetak sampai sejauh ini? So far ada 10. Ada 10 dan ini masih ada sekitar 3-4 lagi yang akan mungkin sekitar 2 bulan lagi akan publish. Jadi mungkin total bisa ada sampai 15 kali. Sampai 15. Itu tuh di awal karir yang mulainya 2013. Yes. Untuk ini bikin ini tuh satu kartu tuh dibutuhkan waktu berapa lama sih seorang Edo sendiri desain? Karena yang kita tahu desain tuh emang susah banget kan? Susah banget. Itu desain susah banget. Normally sekitar 1 bulanan itu yang paling cepat. Yang paling lama itu bisa sampai 1 tahun. 1 tahun itu cuma desain? Karena desain dan kita back and forth sama perusahaan Amerikanya karena mereka punya special request atau mungkin mereka ada satu tema yang mereka mau keluarin dari desain itu kan. Nah, butuh waktu sih. Paling lama tuh ya setahun itu. Itu bener-bener tough work, tapi pas kita ngelihat hasilnya, pas kita sudah pegang barangnya di depan mata itu bener-bener yang kayak priceless. Kalau untuk kegiatan yang Edo lakukan untuk present kartu-kartu ini gimana sih, apalagi di Indonesia? Thanks to social media, itu jadi seperti Instagram, Facebook itu I post like a magic video every day with my own playing card. Jadi kalau orang-orang yang kenal aku dari social media, mereka tahu kalau Edo ini adalah playing card designer. Dan dari situ karena ketemu orang tiap hari cukup susah dan makan waktu untuk show sulap setiap hari. Jarang ada job sulap untuk bisa untuk tiap hari tuh nggak akan ada job sulap. Jadi cara paling gampang untuk showcasing my magic and my work dengan cara ya di sosial media. Dari sosial media dan itu dengan cara emang memainkan sulap juga. Dan kayak kalau kita lihat di Instagram itu yang banyak banget. Dari 2013 itu mulai akhirnya ya udah deh. Kayaknya kalau misalkan kita cuman kayak di online doang, kayak di website itu doang, kayaknya orang jarang ada yang notice ya. Akhirnya ya udah kita taruh di sosial media. Abis itu dari 2013 satu hari aku post 1 video untuk setahun ke depan. Sampai sekarang udah hampir 3 tahun ya. Nah dari situ udah, habis itu orang sudah banyak yang tahu. Orang Indonesia pun udah mulai satu persatu udah banyak yang tahu. Habis itu ya dari situ udah mulai sih. Selama beberapa tahun ini Edo udah mendesain kartu, bikin banyak kartu. Pengalaman yang paling menarik untuk Edo apa sih? Nah sebelum dijawab nih, nanti akan kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sosok. Pemirsa, kembali lagi di Sosok dan masih sama Edo Huang. Nah kita lanjutin tadi, pengalaman yang paling menarik selama berkecimpung di dunia card ini itu apa sih? Ketemu orang baru, kenal orang baru. Yang paling amazed sih adalah di saat aku keluar dari Indonesia. Dalam artian aku lagi traveling atau lagi business trip dengan teman-teman, mungkin ke Singapura atau ke Malaysia, ke luar negeri. Di situ mereka yang tahu aku dan punya beberapa kartu aku, mereka benar-benar kayak apa ya, menghargai banget kita sebagai desainer yang kayak kita bisa nggak ketemu, kita gue pengen tahu dong, gue mau tahu dong cerita lu, what is your creative process, how you produce this playing cards, ya kan, lu punya inspirasi dari mana, seperti itu. Itu sih yang benar-benar kayak apa ya, benar-benar ada ya orang-orang ini nggak cuma di dunia maya, tapi dari dunia maya yang berawal tadi gue dari Instagram, dari Facebook, posting sulap dan segala macam, itu menghasilkan sesuatu. Di saat
di saat gue keluar dan orang-orang bener-bener ajak ketemuan dan ajak hangout bareng, ngobrol, berjam-jam, itu bener-bener yang sangat luar biasa. Ketemu orang baru, opportunity baru dan pengalaman baru itu yang bener-bener kayak buat gue unforgettable. Itu menarik banget karena bisa memproduksi ini. Nih kalau tadi ngomongin masalah inspirasi, dapat dari mana sih inspirasi? Karena kalau dilihat desainnya emang beda semuanya dan satu kartu kan emang isinya banyak ya desainnya. Iya. Itu dari mana sih? Desain mostly 70% dari desain yang udah gue buat di kartu Remi ini mostly request dari klien. Oke. 70% request dari klien, 30% mereka benar-benar mempercayakan ke gue. Jadi kayak gue nggak tahu deh Dok, lo mau gue mau desain seperti apa, nanti yang penting you come up with something dan nanti gue tinggal bilang gue suka atau gue nggak suka. That's it. Nah, mostly mereka memberikan gue satu tema atau satu konsep, dan dari situ gue bilang oke, gue butuh waktu sekitar berapa minggu, mungkin berapa bulan. Dari situ nanti gue punya draftnya dan gue kasih ke lu kalau emang lu suka, kita moving on, kita jalanin, kita finalizing semuanya. Kalau enggak kita ya ngobrolin lagi maunya seperti apa, habis itu baru produce. Mostly sih sampai sekarang ada yang mempercayakan karena nggak semua orang kan punya sense of design. Iya, betul. Karena beberapa klien gue ada yang pertama kali mau bikin kartu Remi, Dok, gue percayakan ke lu karena lu sudah cukup punya portfolio segini banyak dan gue nggak punya background apa-apa, tapi gue pengen buat. Lu bisa nggak? Gue mempercayakan desain ke lu dan you just give me something lah istilahnya. Jadi ya inspirasi sih datang macam-macam sih, kadang nonton film bisa dapat inspirasi, baca buku nonton inspirasi, kadang ketemu orang baru ngobrol aja, pulang dapat inspirasi, atau enggak paling gampang ketemu orang baru terus gue coba ya biasa perform something, some tricks segala macam, pulang ketemu ide lagi, atau mungkin lagi macet di jalan ada ketemu ide lagi, nggak tahu aja unexpected, jadi tiba-tiba datang, abstrak aja ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba datangnya tiba-tiba ada aja tiba-tiba, ya udah dari situ ya that's how like my creative process ya itu jalan. Langsung jalanin. Berarti ini emang udah banyak banget yang desain sama Edo, mungkin kita bisa bahas sedikit. Boleh. Yang pertama kali kan ini? Iya, yang nautical. Iya, nautical ini yang pertama kali. Terus yang bener-bener sedikit limited edition tuh yang mana? Yang limited edition yang ini namanya Sky Island. Ini jadi perusahaan Amerika itu dia punya request spesial, Dok kita mau buat satu desain kartu yang ini temanya seperti kayak an airlines, tapi ini fiksi, ini nggak beneran ada, cuman kayak kita we just come up with a story. Lu bisa nggak buatin kartu Remi-nya? Jadi kayak it's like a vintage airlines yang dia seperti kayak kapalnya itu tiba-tiba menghilang lah atau apa, jadi kayak bisa nggak buatin kartu Remi-nya? It's like a souvenir playing card. Bisa, jadi kita buatin yang warna biru, warna merah, jadi ada 3 warna. Oh, kan? Berarti setiap desain atau tema tuh dibikinnya emang beberapa warna by request, ya? Kalau emang dia maunya hanya satu warna, because it's limited, satu warna. Tapi kalau misalkan some design they like multiple color, like merah itu paling common, biru, hitam itu paling common. Jadi udah sold? Ini sold out, dan merah dan biru ini hanya diproduce cukup banyak, sekitar 2.500 sampai 5.000. Kalau untuk yang hitam sendiri, karena hitam ini kayak lebih eksklusif. Ini lebih eksklusif, iya, betul. Kelihatan. Hitam dan kita buka ya. Hitam dan emas, jadinya lebih, dan dalamnya pun lebih simple. Keren banget. Ya kan? Keren banget. Iya. Lebih simple. Simple tapi elegan. Betul. Terus ini kelihatan ada yang ditandatanganin. Betul. Nah ini terus kayak tanda tangannya tuh kayak langsung gak sih ini? Iya, ini kerja keras tahun lalu. Ini bener-bener kerja keras tahun lalu. Jadi kartu Remi ini namanya Black Friday. Jadi ini apa ya? Seperti kalau di Indonesia mungkin nggak ada kali. Di Amerika itu Black Friday itu seperti kayak apa ya? Kayak hari libur yang di saat di saat semua toko dan semua brand di Amerika itu kayak celebrate something lah gitu loh. Nah, kita membuat kartu Remi dengan nama Black Friday sendiri, dan ada tanggalnya. Tanggalnya sesuai dengan acara mereka di Amerika, dan kartunya ini didesain sama aku sendiri di Jakarta. Kita print stiker, kita stikerin sebanyak 500 biji, dan aku tandain satu-satu sebanyak 500 sendiri, kali. Sendiri, pakai tangan? Jadi aku tulis satu-satu selama 500 kali, dan aku tanda tanganin.
secara langsung satu-satu, ini bukan di print, ini bener-bener Iya, itu kelihatan kayak langsung. Habis itu dari sini aku bilang sama teman aku, oke ini udah aku tanda tanganin semua. Kita akan kirimin stikernya aja. Oh, stikernya aja, oke. Ke Romania untuk dia tanda tanganin juga langsung 500 biji. Dan akan dikirimin ke warehouse kita yang ada di New York. Dan dari situ mereka akan tempelin ke box kartunya masing-masing sebanyak 500 biji dan baru dijual ke seluruh dunia. Ini benar-benar kerja keras yang luar biasa. Untuk buat satu ini mungkin ada sekitar 2 bulan untuk proses pengiriman, tanda tangan segala macam. Kalau yang paling rumit nih, mungkin dari pembuatannya. Dibuat yang aneh-aneh gitu istilahnya. Ini sih ini baru launching sekitar Januari kemarin. Oh, baru Januari Februari kemarin, aku lupa sih. Jadi desainnya ini butuh waktu 1 tahun. Oke. Karena kita ada kendala di masalah produksi, terus pemilihan packaging, pemilihan finishing segala macam. Desainnya itu mereka mengambil tema seperti back to Victorian era. Desain benar-benar klasik, retro, vintage, dan warnanya juga bagus. Dan warnanya pun semua fade Victorian ini kayak style. Warnanya tuh warna-warna yang merah marun. enggak, tapi marun tuh juga nggak terlalu marun. Dengan style mana asnya? Dengan style asnya dengan style bunga-bunga. Ya. Iya kan? Wah, keren. Nah, kalau tadi kayak ada yang dibuat dari kopi. Kopi ya? Ini masih prototype sebenarnya. Jadi, ini belum keluar berarti? Ini rencana mungkin sekitar akhir tahun ini. Akan aku usahain akhir tahun ini. Jadi prototype karena some people yang udah kenal aku cukup lama, mereka tahu selain hobi aku kartu dan sulap. Mulai dari 2003-2014. Aku tuh suka dengan kopi. Oke. Ya nggak cuma ngopi sih, tapi udah mulai kayak kopi itu dari mana sih, asal usulnya atau cara ngebuat kopi gimana. I'm not professional coffee, but ya at least aku tahu lah caranya gimana gitu. Ini buat dari kopi. Nah, abis itu aku mikir kalau misalkan aku sering ngopi nih, tapi aku selalu kan bawa kartu remi kalau lagi ngopi. Ya kita nggak tahu lah kita ketemu siapa, aku mau perform something, aku harus ada something yang representasi kopi. Oke. Nah, aku mikir, ya udah gimana kalau aku buat konsep awalnya di otaknya adalah gabungin kartu sama kopi. Nggak tahu cara gimana, pokoknya di otak pokoknya di otak ada pikiran gabungin kopi sama kartu ya pokoknya. Nah, habis itu November tahun lalu kepikiran, gimana kalau gue buat sendiri di rumah, gue brew kopi sendiri, terus gue coba cat aja. Gambar di kertas dari cairan kopi itu sendiri. Oke. Nah, akhirnya come up dengan ini. Jadi ini emang kelihatan kayak sendiri, kayak tangan gitu loh, dibikin tangan gitu loh. Jadi udah pakai kuas, kita gambar satu-satu. Iya kelihatan pakai kuas. Habis itu di scan, habis itu diedit lagi di Photoshop di komputer, habis itu dikirim ke pabrik Cina. Kita cetak prototipe, karena aku mau lihat seperti apa prototipe ya kalau. Tapi ini emang bener-bener kelihatan banget kopi dan emang bikinan tangan sendiri. Yes. Nah, some people beberapa orang suka dengan suatu hal yang handmade, yang benar-benar dibuat pakai tangan. Ya, exactly. Ya, ini salah satunya sih. Oke, itu tadi inspirasi beberapa dari kartu-kartu ini. Kalau misalnya mengenai masa depan nih, mau apa sih yang direncanakan? Targetnya seperti target sebenarnya gue nggak pernah masang target terlalu tinggi banget. Dalam artian I like what I do. Gue selalu suka apa yang gue lakukan selama ini dan gue akan terus lakukan ini terus, konsisten aja. Target ke depan itu seperti bonus lah kalau emang kita ngakuin hal yang benar-benar konsisten terus menerus. Endingnya akan selalu bagus kok gitu loh. Endingnya pasti nggak akan mengecewakan kok gitu loh. Kita terbuka dengan opportunity apapun, ya jalin aja, yakin kalau emang itu ke depan itu akan benar-benar nggak akan meleset lah istilahnya. Jadi paling ya akan terus berkarya. Terus berkarya di ini aja sih. Intinya pasti akan terus berkarya di dunia playing cards ini. Yes. Harapan terakhir nih, harapan untuk Indonesia yang mungkin masih minim interestnya terhadap card, itu apa sih, mungkin boleh dikasih tahu harapan? Mematahkan kepercayaan kalau kartu remi itu hanya dekat dengan judi. Oke. Atau hal-hal yang tidak menghasilkan sesuatu. Betul. Orang Indonesia berpikir selalu kalau misalkan
kartu remi itu adalah judi atau yang suatu hal yang negatif. Iya. Tapi sebenarnya kartu remi itu bisa dijadikan apa ya, tergantung kacamata kita sendiri. Oke. Kita mau gunakan itu sebagai judi, mau gunakan itu sebagai menghibur orang, sebagai in terms of sulap, atau apa ya, ya apapun lah, tergantung dari Pandangan kita sendiri. melihat Exactly. suatu kartu remi. Oke, nggak kerasa nih udah 30 menit. Terima kasih banyak Thank Edo you. atas waktunya. Seneng Thank you banget for nih having me. ngobrol-ngobrol. Dan pemirsa, terima kasih karena Anda sudah menyaksikan Sosok. Tetap saksikan Sosok di www.binus.tv. Saya Gadesya Roha dan seluruh kru yang petugas pamit. Tetap saksikan Sosok di waktu dan hari yang sama. Saya Gadesya Roha pamit, dadah! Tapi habis ini masih mau ada Edo yang tampil. Oke, di ini dulu, di shuffle dulu. Jadi benar-benar tahu kalau kartunya itu benar-benar ini well mix. Untung ya bisa. Untung bisa ya. Oke, habis itu kartunya ini ya. Ya. Udah shuffle secara rata ya. Sekarang ambil satu aja, ambil satu yang mana aja. Habis itu tulis nama di depan, nggak apa. Kita lihat pun nggak apa. Oh, lihat nggak apa-apa. Kita nggak apa. Tulis namanya. Gede aja di ininya. Tanda tangan juga boleh. Oke. Oke. Ya. Oke. Alright. Oops, sorry. Oke, kartunya ya. Sini. Oke. Bisa ini? Oke. Oke. Kartunya ke atas ya. Iya. Coba sekali lagi. Masuk tengah. Hah? Mau dicek? Mau dicek dulu? Langsung naik ke atas loh. Mau dicek lagi, siapa tahu kartunya Ini ada. nggak bisa Ya bener kan, dihapus. nggak bisa dihapus ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, Ya. terus ini. Oke. Ini, oh bukan, tadi kartunya apa tadi? 8 tadi ya. 8. Oke, lagi. Kenapa bisa di atas? Mau dicek mungkin? Dicek kamera. Sama lo kartunya. Sama ya. Saya tanda tangan. Oke, sekarang gini. Tadi kan kita nggak lihat kapan naiknya. Iya. Tiba-tiba naik aja Iya. ya. Sekarang gua ajarin caranya dengan cara kita bengokin kartunya. Oke. Kelihatan dong kalau misalnya Iya. kartu bengokin ya. Kalau misalkan kita taruh tengah. Oke. Hah? Snap lagi, 1, 2. Kenapa dia yang naik? Ini kartu siapa? Ini kan tapi di tengah-tengah loh. Ya kan, bener kan? Bener kartunya kan? Iya, Ya? bener. Betul kan? Iya. Itu- Nggak ada kartu, nggak ada duplikat kan ya? Itu sulap bukan trik. Iya kan? Tahu namanya itu sulap lagi, bukan dikasih tahu caranya. Ya itu caranya. Nggak ada ini kan? Nggak ada duplikat kan ya? Nggak ada duplikat. Nggak ada duplikat, ya udah. Silakan. Wah, hebat banget.